Selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kita hari yang baru. Khususnya hari Minggu ya adik-adik. Karena di hari Minggu Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Sudahkah kalian menyiapkan hati kalian masing-masing? Kita harus beribadah kepadanya dengan sukacita. Kita masuk dalam doa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, jikalau pada hari Minggu ini Tuhan telah memanggil kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh memuji-muji dan membesarkan nama Tuhan, dan kami memiliki sukacita oleh karena kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan kita. Bapa, aku datang padamu. Semua menyanyikan dengan semangat ya. Bapa, aku datang padamu. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita bersyukur memiliki Allah yang besar di dalam Tuhan Yesus. Karena Allah itu begitu mengasihi kita, Dia melindungi kita, Dia menolong kita, bahkan mengampuni dosa kita. Kita akan nyanyikan sama-sama pujian ini. Katakan Yesus terbesar. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku.
anak-anak-Mu datang kepadamu mengucap syukur oleh karena Engkau begitu mengasihi kami. Tapi kami menyadari ya Tuhan, kami sering melupakan Tuhan, sehingga kami melakukan apa yang tidak Tuhan mau dalam kehidupan kami. Ampuni kami anak-anak-Mu Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah bagi kita pagi ini adik-adik yang terambil di dalam Yohanes 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita semua, terambil di dalam Mazmur 23 ayat 1. Demikian kata firman Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari adik-adik, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Shalom anak-anak Sekolah Minggu GKT Banyuwangi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Allah melindungi anak-anaknya dari 1 Samuel pasal 26. Yuk kita siapkan Alkitab kita dan mari kita berdoa. Memberikan aku padamu.
berumput hijau. Hai anak-anak, selamat pagi semuanya. Anak-anak, tadi kita sudah lihat ya bagaimana papa-papa yang luar biasa menyelamatkan anak-anak mereka dengan sigap dan cepat ketika anak-anak mereka dalam bahaya. Nah, kalau papa-papa kita di dunia ini saja sanggup melindungi kita semua ketika dalam bahaya, apalagi Bapa kita yang di surga. Dia jauh lebih sigap, dia jauh lebih kuat untuk menyelamatkan kita ketika kita sedang dalam mara bahaya. Yuk kita berdoa sebelum kita belajar dari firman Tuhan bagaimana Allah melindungi kita, anak-anak kesayangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, berikan kami pengertian, berikan kami iman, dan berikan kami kekuatan untuk kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini, Losa Miske ingin mengajak kalian belajar dari kehidupan Raja Israel. Yang pertama adalah Raja Saul. Anak-anak masih ingat kan? Waktu Losa Miske bercerita bagaimana Raja Saul mempersembahkan korban pada waktu mereka ingin berperang melawan orang Filistin. Pada waktu itu Raja Saul sangat ketakutan, dia khawatir, dia cemas. Maka dia mempersembahkan korban. Padahal itu bukan tugas dia. Dia tidak boleh melakukan hal itu. Tapi karena dia takut, karena dia cemas, dia gelisah menghadapi musuh yang sangat besar jumlahnya, dia melakukan kesalahan. Bukan itu saja anak-anak, banyak sekali keputusan-keputusan yang Saul buat dan salah. Akhirnya Allah marah dan menggantikan Raja Saul dengan Raja Daud. Nah, Raja Daud adalah raja yang kedua. Raja Daud sangat berbeda dengan Raja Saul, anak-anak. Raja Daud adalah raja yang taat kepada Tuhan. Raja Daud juga pernah menghadapi situasi-situasi yang berbahaya. Ingat nggak? Waktu Raja Daud melawan binatang yang buas, bagaimana dia bisa mengalahkannya dan selamat. Bahkan anak-anak masih ingat kan? Waktu Daud mengalahkan Goliat yang dari Filistin itu. Dia raksasa, anak-anak. Daud kecil. Tetapi kok bisa Daud menang ya? Siapa yang melindungi Daud? Siapa yang menyelamatkan Daud? Kalau bukan Allah kita yang hebat. Banyak lagi anak-anak peristiwa-peristiwa di mana Daud itu seharusnya bisa mati. Karena dia sering dikejar oleh Saul. Dia sering masuk di dalam medan peperangan. Tetapi Daud lagi-lagi selamat. Lagi-lagi selamat. Siapa yang lindungin dia? Hari ini, Losa Miske mau menceritakan salah satu peristiwa bagaimana Daud selamat dari situasi yang berbahaya buat dia. Kita buka 1 Samuel pasal 26, banyak ayatnya, tetapi Losa Miske hanya mengajak kita membaca satu ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Dan sesungguhnya, seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Anak-anak, ceritanya begini. Pada waktu itu, Daud mengetahui bahwa Raja Saul bersama dengan 3.000 pasukannya sedang mendekat. Pada waktu itu, Daud mengamati dari tempat persembunyiannya.
bahwa Raja Saul menemukan satu tempat kemah untuk dia beristirahat malam hari itu. Daud menunggu sampai pada waktu malam. Kira-kira ngapain ya? Kok dia nunggu sampai malam? Tentunya supaya Daud bisa lebih mudah masuk ke kemah Raja Saul. Pada waktu sudah malam, Daud bertanya kepada para pasukannya, siapa yang mau ikut aku ke kemah Raja Saul? Pada waktu itu yang menjawab adalah Abisai. Kenapa ya Abisai begitu yakin mau ikut ke kemah Saul? Tentunya Abisai yakin bahwa Allah akan melindungi mereka berdua. Akhirnya anak-anak, Daud dan Abisai masuk mendekati kemah Saul. Pelan-pelan. Nah, 3.000 pasukannya sedang tidur semua bersama dengan Saul. Kalau anak-anak ikut pada waktu itu dengan Daud, kira-kira apa yang anak-anak rasakan? Kita masuk ke kemah musuh dan mereka semua tidur. Tentu anak-anak takut, bukan? Kalau tiba-tiba mereka bangun gimana? Pasti Daud dan Abisai dibunuh. Tapi herannya anak-anak, pada waktu itu Saul dan 3.000 orang pasukan itu semuanya tidur dengan lelap. Daud dengan Abisai masuk ke kemah Raja Saul dengan aman. Bahkan Saul pun tidak bangun. Anak-anak, kok bisa ya Raja Saul dan 3.000 orang semuanya tertidur dengan lelap? Pasti Tuhan Allah yang buat mereka tidur dengan tenang. Mereka tidur dengan lelap. Tapi kira-kira waktu itu Daud tetap merasa takut apa enggak ya? Kalau semiskal yang ada waktu itu, wah, tetap aja takut dong. Habis kita di tengah-tengah musuh, 3.000 lagi. Ngeri ah. Pasti takut. Tetapi karena Daud percaya bahwa Tuhan melindunginya, dia taat sama Tuhan, dia tetap mendekati kemah Raja Saul. Wah, di kemah Raja Saul, Saul yang lagi tidur. Lalu Abisai bilang gini, kesempatan nih, kita bunuh aja. Ini kan yang sering kejar-kejar Raja Daud, udah sikat habis. Tapi anak-anak, Daud bilang begini, aku tidak akan mengacungkan tanganku terhadap raja yang dipilih dan diurapi Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur semuanya. Kira-kira begitu. Pasti Abisai heran ya. Padahal selama ini dikejar. Ada kesempatan, kenapa nggak dibunuh? Tapi sekali lagi, Daud ambil keputusan tetap taat kepada Tuhan dan percaya bahwa semuanya Tuhan akan atur. Akhirnya Daud mengajak Abisai mengambil kendi dan tombak Raja Saul sebagai bukti bahwa sebenarnya dia bisa dibunuh. Tetapi Daud tidak mau membunuh Raja Saul. Anak-anak, di akhir cerita ini dikatakan bahwa Daud memanggil Abner dari atas bukit. Abner itu adalah penjaga Raja Saul. Dia mengatakan begini, Abner, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak berjaga-jaga? Raja bisa saja dibunuh. Pada waktu mendengar Daud berteriak, berseru seperti itu, Raja Daud dan Abner terkejut. Mereka tahu bahwa sesungguhnya Daud sudah datang. Daud sudah ambil tombak dan kendi. Itu tandanya bahwa Daud sebenarnya bisa saja membunuh, tapi dia tidak membunuh. Akhirnya Saul menyesal karena telah berbuat jahat terhadap Daud, dan dia berjanji tidak akan mengejar Daud lagi. Bahkan anak-anak, Saul memberkati Daud dan menyebut dia sebagai anakku. Anak-anak, siapa yang bisa melindungi Daud seperti itu? Siapa yang bisa membuat Daud tetap taat walaupun dia dalam bahaya? Jawabannya adalah Allah. Allah lah yang membuat Daud dilindungi. Daud tetap aman sekalipun di tengah-tengah orang-orang yang mengincar dia. Dan Allah lah yang membuat Daud untuk tetap taat kepada Tuhan di saat-saat genting seperti itu. Anak-anak, itulah bentuk Tuhan melindungi anak-anaknya. Kalau begitu, kapan ya Tuhan melindungi kita? Mazmur 91, ketika kita terjerat perangkap, artinya ketika ada orang yang berniat jahat kepada kita. Pada saat gelap dan anak-anak merasa bahaya.
pada saat ada penyakit dan malapetaka, pada saat ada binatang buas di sekitar anak-anak. Tuhan juga melindungi kita ketika ada kesempatan untuk berbuat dosa, tapi kita tidak melakukan dosa itu, seperti mencuri, menyontek, dan bermain game saat Zoom. Allah akan melindungi kita dari semuanya itu. Tapi yang harus kita lakukan adalah percaya dan taat, sama seperti Daud. Sebaliknya, ketika kita tidak taat aturan Tuhan, kita tidak percaya kepada janji Tuhan, justru kita akan masuk dalam situasi yang membahayakan, bahkan dapat membinasakan kita. Anak-anak, kalau kita sudah tahu Tuhan Allah melindungi kita, bukan berarti lalu kita hidup sembrono, kita hidup sembarangan. Kita bilang, kan Tuhan melindungi, enak dong, sembarangan aja. Itu salah, anak-anak. Sebaliknya, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu melindungi kita, maka kita tetap harus taat dengan aturan, dan kita tetap harus percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menghindarkan kita dari segala mara bahaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami untuk tetap percaya dan taat kepada Tuhan, sehingga kami bisa melihat perlindungan Tuhan buat kami pada saat-saat yang berbahaya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membawa persembahan, kita akan nyanyikan pujian Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Damainya, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Berkatnya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan terus memberkati kedua orang tua kami. Mereka boleh bekerja dan mereka mendapatkan berkat Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh membawa kepadamu. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami. Kiranya ini boleh menyenangkan hatimu, berkenan kepadamu, dan Tuhan kuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Pada pagi hari ini Loso mau menyampaikan warta bagi kita semua. Yuk dengarkan ya warta pertama bagi kita semua. Hai adik-adik, hai lese-lese, hai para orang tua. Nah, hari Minggu besok apa ya acaranya? Kita mau ke gereja. Kita berkumpul di gereja untuk beribadah sekolah minggu. Yes, Lese senang sekali. Stop.
Stop. Tunggu dulu, jangan senang dulu. Pengumuman yang disampaikan oleh Lose Ican tadi nggak salah kok. Cuman Lose Hilda mau menambahkan pengumumannya. Tapi sebelum itu, kita lihat video berikut. Halo teman-teman, COVID-19 punya varian baru, Omicron. Tahu nggak sih, virus ini bisa masuk ke tubuhmu melalui saluran pernafasan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan bahwa varian COVID-19 Omicron beresiko mengalami lonjakan kasus infeksi yang sangat tinggi. Belum ada kematian dalam kasus ini, namun perharinya bisa sampai 1.000 orang yang terjangkit. Dan kasus pertama terdeteksi di sebuah benua Afrika, yang lebih tepatnya di Afrika Selatan. Pasien-pasien yang terkena varian tersebut umumnya bergejala ringan, yaitu sakit kepala dan badan. Keluhan ini menimbulkan kelelahan 1 hingga 2 hari dan pasien tidak kehilangan indera penciuman serta perasa. Varian ini memberikan dampak berbeda dengan varian Delta dan ditakutkan akan mengalami lonjakan yang cukup tinggi dibandingkan dari varian-varian sebelumnya. Jadi, mari kita proteksi diri dari virus dengan mencuci tangan dengan air mengalir, menggunakan masker, dan jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa. Nah, adik-adik sudah pada lihat kan video yang lo seputar tadi? Maka dari itu, pengurus sekolah minggu memutuskan bahwa kita tidak jadi ibadah ke gereja ya. Terus ibadahnya di mana dong? Ibadahnya kita laksanakan di rumah masing-masing. Kita mengikuti channel YouTube. Nah, ibadahnya dimulai pukul 9:30 pagi. Sekali lagi ya, lo tegaskan, ibadahnya tidak jadi di gereja, tetapi di rumah masing-masing dengan mengikuti channel YouTube. Jangan lupa ya adik-adik, kabarkan ke teman-temannya dan orang tua. Selalu jaga protokol kesehatan dan tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Lose Ican dan Lose Hilda, untuk sementara ibadah sekolah minggu kita diadakan secara online ya. Dan ibadah kita akan diadakan pada pukul 9:30. Yuk kita tetap semangat ya mengikuti walaupun ibadah kita masih secara online. Dan untuk sementara waktu kita ibadah secara online ya. Lose juga mau menyampaikan untuk pelayanan sekolah minggu secara online minggu depan tanggal 20 Februari. Untuk pemimpin pujian akan dilayani oleh Lose Miati dan firman Tuhannya akan dilayani oleh Lose Yohanes. Untuk persembahan kita dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan dengan nomor 18033339922. Yuk kita semangat ya, dan mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Selamat ulang tahun untuk Lose Ican pada tanggal 9 Februari. Tuhan Yesus memberkati Lose Ican dalam pekerjaan, karir, keluarga, pelayanan, dan semuanya. Dan kiranya Lose Ican selalu semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita pagi ini dengan pujian Bapa, terima kasih.
anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.